Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rastia Karunisa dari kelas Terpel B. Ini kita akan membahas tentang cara integrasi login API pada aplikasi Flutter menggunakan State Management Block. Nah, di sini nanti kita belajar mengintegrasikan si API login ke dalam aplikasi Flutter menggunakan state management block secara mudah dan terstruktur. Nah, kita di sini bakal ngebahas langkah-langkahnya, dari membuat model, repositori, hingga menghubungkan UI dengan logic menggunakan blok. Nah, di sini kita udah disediain buat pakai kodenya ya. Kita unduh dulu si folder sini. Kita tinggal ekstrak aja. Di sini kita langsung aja kode ke VS Code. Nah, ini udah ke download ya. Ini merah nih di bagian lib. Karena apa? Karena kita belum menjalankan si terminalnya dulu. Di sini kita pakai kodenya pakai. Intinya itu biar si kodenya nggak merah ya. Nah, tunggu ya guys. Ini udah ya. Nah, habis itu kita Ctrl Shift P. Kita start analisis server. Nah, udah nggak merah ya. Oke guys, maaf. Ada kesalahan. Pas tadi kita ngedownload zipnya. Kita harus pindahin ke starter dulu ya. Nah, di sini aku udah
dari kita zip si folder tadi, di sini aku udah bikin beberapa file dan sudah ada isinya ya. Nah, di sini mau dijelasin, di sini ada konstan, ada model yang isinya itu ada login, ada login respon sama login request. Terus ada, nah di sini juga ada aset. Nah, ini fotonya udah ada ya. Nah, di sini juga ada page, ada repositories, ada service, ada folder widget. Di sini pastinya ada metadata-nya ya sama routers-nya, karena di sini kita bakal memanggil juga si bagian login sama si home-nya. Nah, kita bakal ngejelasin di bagian si modelsnya dulu ya. Nah, di sini kita punya kelas. Kelasnya namanya login request model. Nah, di sini dia si variabelnya bersifat final ya. Jadi kalau final tuh dia nggak bisa diubah. Jadi kalau misalkan nama kita udah tertulis nama kita, udah nggak bakalan bisa diubah nanti. Maksudnya di bagian nah ya, jadi ini tuh udah bersifat final ya kodenya, jadi nggak bisa berubah-ubah. Ini juga tadi seharusnya bisa dipencet. Nah, nah di sini ada namanya. Nah, di sini bakalan kita ngejelasin pakai yang di sini ya, hasil runningannya. Nah, si final string username, password, sama expired min. Nah, di sini tuh kan bersifatnya final ya dia, final string username. Ini tuh saat si user kita lagi ngetik di bagian username ini, nah gitu tuh bakalan disimpan di variabel ini. Nah, terus ada final string password ya. Nah, misalkan si data yang kita ketik di sana itu, jadi kan kita mau ngisi password ya. Nah, data ini bakalan apa ya namanya? Data yang diketik di sana itu ke data yang ada di sini, kayak kita tadi username dan password ini bakalan ditampung di final ini. Jadi nggak bakalan yang nggak bakal bisa diubah gitu. Nah, final in experience means variabel ini tuh dia emang nggak muncul ya di bagian sini. Dia tuh datanya itu di balik layar yang dikirim ke server dan dia tuh menentukan beberapa lama sesi login tersebut tuh berlaku gitu. Nah, di sini kan ada JSON ya, map string dynamic to JSON. Nah, fungsi ini tuh apa ya? Ini tuh fungsi buat kayak si server atau internet itu nggak ngerti bahasa Dart ya ibaratnya. Jadi mereka tuh kan ngertinya JSON ya, tuh JSON. Jadi si jadi ketika si tombol login diklik, bentar. Nah, jadi tuh nanti si aplikasinya tuh bakalan ngambil teks dari kolom username dan password. Data tersebut itu bakal dimasukin ke dalam kelas login request model di sini. Nah, jadi fungsi JSON ini tuh mengubah data menjadi kayak kita nama nih kita isi di sini nama aku misalkan. Nah, di sini password. Jadi kita login misalkan ini hanya misal contoh ya. Ini karena kita belum punya akun. Nah, makanya kita nggak bisa langsung masuk.
Nah, udah. Terus kita login respon. Nah, di sini kita ada kelas login responses model ya. Jadi nah di sini ada kita pakai final string access token. Nah, final string access token ini tuh adalah si variabel utama yang dikirim balik oleh server. Jadi fungsi si token ini tuh kayak apa ya, login berhasil. Nah, server ini memberikan uh, gimana ya, untuk mengakses data. Oh, token itu tuh kayak misalkan ya, seperti apa ya? Aduh, susah jelasinnya. Nah, pokoknya setelah login berhasil, jadi si server ini tuh memberikan token untuk mengakses data lain di aplikasi. Nah, si aplikasi ini kita harus menunjukkan token sebagai bukti kalau kita udah login. Kita udah punya akun. Maksudnya tuh kayak kita udah punya akun ya. Jadi dia tadi kan aku gagal di sini. Nah, aku tuh belum punya aksesnya. Nah, ini kan konstruktor ya, ini tuh digunakan untuk membuat objek model di dalam kode Dart. Ini gunanya ya. Nah, si fungsi yang ini, factorial login responses model from JSON. Nah, ini saat saat si data ini datang dari si internet. Nah, jadi tuh si bentuknya ini tuh berupa teks JSON atau enggak um, kayak merah gitu loh. Kalau misalkan nggak ada internet, datang dari internet. Nah, kalau misalkan si JSON access ini, akses token, ini tuh untuk mengambil nilai dari kunci yang ada di akses token ini. Jadi di dalam data JSON ini tuh terus lah dia tuh bakal mengubah menjadi objek Dart agar bisa kita baca oleh si aplikasi Flutter kita. Nah, jadi perbedaannya sama yang login request sama respon itu tuh kalau si request model yang tadi ini tuh untuk mengubah si input user menjadi JSON. Nah, tapi kalau si login responses ini itu mengubah balasan server menjadi data Dart from JSON gitu. Nah, jadi biasanya kan si akses token ini harus kita simpan kan di harus ini. Nah, jadi agar si user tidak perlu login ulang, jadi kita tuh pakai seharusnya sih pakai ada share gitu ya, share atau Flutter Secure Storage. Nah, di sini juga ada sih folder pages ya, homepage Dart ini tuh udah bawaan dari apa namanya, si zip yang kita udah zip sebelumnya ya. Nah, terus di sini juga ada login page Dart ini juga, ini nggak bawaan ya. Di sini tuh kita pakai, ini pakai style bukan ya? Ya ini pakai SO. Di sini kita pakai SVL. Ya, kita pakai SVL. Nah, di sini kita udah pas namanya itu login page ya. Nah, di sini kita pakai aduh. Nah, aku jelasin ulang. Nah, di sini kita tuh udah termasuk masuk ke bagian logic UI ya. Ibaratnya itu uh,
alur. Kalau alur buat bikin yang ini nih. Nah, di sini kan ada asset image login. Di sini kita udah ada aset kan. Nah, ini dia muncul yang ini. Nah, login. Nah, ini username sama password ini munculin yang di sini. Terus ini tuh termasuknya yang bagian tampilan UI ya, yang tadi ini tuh termasuk si yang login request sama link itu yang biar supaya kita bisa akses gitu loh guys. Nah, di sini aku mau ngejelasin. Nah, si login page stage ini atau si controller ya, username controller sama passwordnya. Nah, ini tuh termasuknya alat untuk mengambil teks yang diketik user di kolom input nih yang ini sama ini password. Makanya dia bakalan apa sih untuk mengambil teks di ketik user. Kita yang ngetik sebagai usernya. Nah, di sini hmm, nah si si bagian ini buat ngecek si login page-nya itu fungsinya itu uh, itu fungsinya buat dijalanin di unit state. Nah, gunanya tuh untuk mengecek apakah si akses token yang tersimpan yang sebelumnya yang tersimpan tadi untuk mengecek akses mana tadi yang akses. Nah, ini dia tuh untuk mengecek si akses login akses tokennya ya. Jadi jika ada si user kayak ibaratnya kita login, jadi itu kayak langsung dilempar ke halaman home tanpa harus login lagi. Karena dia udah menyimpan akses ya. Dia udah punya akun gitu loh ibaratnya kalau login dia langsung masuk ke halamannya. Jadi tanpa harus login lagi. Nah, terus di sini ada metode namanya, ini kan bagian metode ya. Di sini ada bagian metode kita di sini pakai children karena dia mempunyai banyak widget ya. Dalam widget itu ada widget lagi gitu. Nah, di sini kita panggil si access image loginnya karena dia ada di folder asset ya. Panggilnya sesuai. Nah, terus ada login text file. Nah, ini tuh widget untuk custom input username dan password. Jadi, pastikan di bagian ini tuh si set state yang tadi itu tuh untuk mengubah si is obscure. Jadi tuh kayak apa ya? Jadi tuh kayak membuat teks password. Jadi kita bisa berubah jadi kayak jadi tuh ini gunanya tuh buat mengubah-ubah gimana sih? Iya, jadi kayak
jadi password itu nggak berupa teks doang. Jadi bisa pakai icon apa itu loh, kayak misalkan icon ini kan password ya. Biasanya tuh cuma nama atau enggak pakai teks doang. Nah, tapi di sini tuh kita bisa akses pakai yang kayak gini. Kan kadang di setiap kata sandi itu kayak harus huruf besar, huruf kecil, harus pakai objek yang lain atau apa. Nah, itu gitu ya. Biasanya itu. Biasanya itu ada. Nah, terus bagian mana ya? Mana ya? Nah, bagian ini nih. Ini termasuk bagian logika pemulojin. Nah, yang tadi itu metode ya, baru membangun komponen. Nah, ini termasuk bagian tombol login. Jadi si aplikasi ini tuh bakal membuat objek login request model menggunakan si controller ini. Nah, terus di sini bakalan dikirim ke blok menggunakan perintah yang ada di mana tadi? Aduh, nih, menggunakan perintah ini. Kita pakai out button ya. Jadi saat si tombol out button diklik, bakalan terjadi proses si objek loginnya itu login request model yang tadi ini, si file ini. Itu tuh bakal apa ya? Ini tuh untuk membuat si objek login respon request maksudnya menggunakan teks dari controller. Nah, terus bagian ini juga ada blok. Ini termasuk satunya itu bagian blok consumer. Mana ya tadi? Nah, jadi di bagian ini tuh blok customer ini, jadi itu dia tuh kayak apa ya? Jadi tuh pokoknya setiap kita login, kan di sini ada login loading, ada if buat yang login error sama pending atau enggak sukses gitu. Ada yang violate juga. Jadi kita
Di sini ada login loading, jadi itu jika si ininya proses, jadi akan muncul circular. Nih, bagian loading ya, ini bagian loadingnya. Jadi tuh jika ini diproses, dia tuh bakalan muncul loading kayak muter-muter gitu. Nah, kalau misalkan login berhasil, dia nih yang perulangan if bukan perulangan. Jadi jika si state-nya ini login sukses, maka si login sukses ini tuh berhasil ya bakalan menjalankan si navigator ini. Jadi untuk pindah ke halaman home. Nih home. Jadi di sini nih si login respon model ini jadi bakalan berisi si aksesnya ini tuh bakalan berisi atau enggak udah ada isinya aja. Nah, jadi alur kerjanya gimana? Jadi ketika kita ketik nama atau password, nah jadi data ini tuh bakal ditampung oleh text ini sih tadi. Nah, jadi tuh ketika kita ketik nama atau password, jadi data ini ditampung oleh si text editing controller. Nah, terus untuk yang tadi, klik login. Jadi ketika kita klik login, dia tuh bakal ke bagian login request model. Jadi dibuat dan dikirim untuk buat login bloknya. Nah, terus si blok consumer tadi, mana tuh? Nih. Jadi tuh buat menampilkan apakah si loginnya ini sukses, apakah ini loginnya valid atau enggak loginnya itu loading gitu. Nah, jika si apa ya? Jadi jika si blok consumernya ini tuh lagi loading, jadi dia bakalan menampilkan loading spinner. Tapi kalau misalkan berhasil, si navnya itu tuh pindah ke halaman home. Nah, jika gagal, dia tuh si show dialognya itu menampilkan pesan error gitu. Nah, terus lanjut ke folder. Nah, terus di sini kita punya folder namanya konstan ya. Nah, si konstan ini tuh fungsinya buat apa sih? Buat si eh jadi tuh si filenya tuh berfungsi kayak ibaratnya sebagai alamat ya. Jadi aplikasi ini kita di sini ada base URL-nya. Nah, di sini jadi itu base URL-nya itu kayak sebagai alamat server pusat si HTTPS dan di JSON ya. Jadi kalau misalkan si alamat servernya bakal berubah, nah kita cuman cukup menggantinya di satu baris ini aja. Nah, terus di sini kan ada si token key ya. Jadi tuh ini adalah sebuah label atau nama token key yang digunakan untuk menyimpan token login di memori HP. Jadi agar kita tidak tertukar dengan data lain. Jadi tuh si token key-nya itu kegunaannya kayak kita mencet nih. Nah, itu tuh biasanya kita udah ada nama nggak sih? Di sini karena kita udah pernah ketik nama ini, dia biasanya kita pencet itu udah langsung ada gitu. Namanya itu jadi kita kadang nggak usah ngetik ulang atau enggak ini tuh apa sih? Kayak tersimpan di Google gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak kita udah simpen nih ke datanya nih di Google. Nah, itu kadang udah langsung muncul kan. Nah, itu salah satu penggunaan token key-nya tuh. Jadi kayak yang digunakan untuk menyimpan token login di memori HP
agar kita tidak tertukar dengan data lain. Nah, terus di sini em, kita ke bagian si repositories. Salah, kita ke si service dulu ya. API. Kita udah ada API-nya juga di sini. Nah, ini tuh bagian yang melakukan si ibaratnya kerjaannya tuh berat. Jadi kayak mengirim data ke server menggunakan si library Dio. Nah, jadi si Dio ini jadi si aduh kan di sini ada si Diopos ya. Nah, jadi si Diopos ini juga fungsinya itu biasanya untuk mengirimkan data login kamu ke endpoint atau ke out atau ke login out. Nih yang tadi ini di login. Salah login ini. Nah, terus si kegunaannya si request body itu untuk mengubah objek Dart kita menjadi format JSON yang tadi itu loh yang ada di bagian apa tuh? File apa tuh tadi? Ini login respon. Nah, terus si ini tuh return aduh gimana ya cara ngomongnya. Nah, ini tuh return ke bagian login responses model from JSON. Jadi tuh begitu si servernya menjawab dengan sukses, si ininya sukses, kode ini tuh langsung mengubah data JSON dari internet kembali menjadi objek Dart atau akses token agar bisa digunakan oleh aplikasi gitu. Nah, terus di sini ada folder repositories ya. Nah, bagian si repositories ini tuh menunjukkan alur atau ga menunjukkan si authentication login pada aplikasi Flutter yang sudah sangat yang sudah tadi kita struktur ya, ini dari folder-foldernya. Gunakan si repositories ini dan manajemen API dengan library Dio. Nah, si file login repository ini tuh bagian yang mengatur bagaimana si aplikasi ini menangani keberhasilan atau gagal login. Nah, terus si future either string login responses model ini, nah fungsi ini tuh untuk mengembalikan ada dua kemungkinan ya. Jadi ada si apa sih namanya? Ada left yang ibaratnya berisi pesan error atau right. Ini tuh termasuknya objek login responses model. Jadi kalau misalkan ini sukses, kalau misalkan ini sukses, nih si right. Kalau misalkan ini sukses, dia bakalan munculin objek login responses model. Tapi kalau misalkan dia left, dia tuh bakalan berisi tentang pesan error. Gitu. Terus, hmm,
Ya udah, berarti kita lanjut ke folder utils. Di dalam folder utils ini ada file namanya session manager dart. Nah, si session manager ini tuh file ini tuh kayak menyimpan data ke dalam memori HP menggunakan library share preferences. Jadi si mana ya? Nah, jadi si share preferences ini tuh sebagai apa ya? Jadi ini tuh untuk menyimpan akses token. Sebentar. Nah, jadi si save session ini tuh untuk menyimpan akses token yang didapat dari server ke dalam penyimpanan lokal dengan tabel token key. Nih, token key dari app constant, dari file app constant. Nah, terus di sini terdapat ada get access token kan, get access token. Nah, ini tuh gunanya tuh untuk mengambil kembali token yang tersimpan. Jika tidak ada, ia akan menjadi teks kosong. Nih. Nah, sini juga ada remove access token. Nah, ini tuh untuk menghapus token, untuk menghapus atau digunakan saat kita logout dari halaman tersebut. Nah, di sini kita masuk ke bagian, bentar. Ya, sekarang kita ke bagian widget ya. Widget tuh yang gimana sih? Widget itu tuh, ini kan widget nih. Nah, ini widget di dalam widget ini ada widget lagi, dan widget ada widget lagi gitu-gitu. Widget. Nah, di sini kita masuk ke bagian widget out button bar. Nah, widget ini tuh membungkus namanya elevator button. Nah, ini tuh untuk memberikan tampilan seperti login atau register nih yang di sini. Nih, ini tuh kan widget yang tadi aku bilang itu termasuknya widget. Nah, tapi di sini namanya out button. Out button itu tuh merupakan apa ya, salah satu STL, stateless, yang menggunakan button button. Jadi tuh dia itu filenya itu tuh buat ini, buat ada si buttonnya. Nah, jadi itu di sini memiliki properti label text. Jadi ini fungsinya label text sama on preset ini tuh buat ngejalanin fungsinya itu buat jalanin saat kita klik ya. Nah, terus di sini ada style. Dalam style ini kan ada elevatan button ya. Iya kan? Elevator button. Di sini tuh kita membuat datar ya si buttonnya itu. Yang terlihatnya datar lah, nggak ada ya, kayak standar lah, formal gitu yang ada di aplikasi-aplikasinya yang baratnya termasuknya yang standar lah ya, yang datar atau flat. Nah, di sini juga ada paddingnya,
ada si background colornya buat nge-background warnanya kan biru di sini. Kalau kita mau warna pink juga bisa kita ubah. Oh, nggak bisa. Seharusnya muncul pink, tapi ya udah. Kita tidak usah mengganti juga. Apa karena sinyal yang membuat ini merah? Iya, aku kan nggak ngubah loh. Cuma ngubah pink doang tuh ini nggak bisa. Kok merah? Aduh, kok nggak bisa ya? Apa karena sinyal? Taruh, taruh. Nah, di sini udah aku benerin ya. Ternyata sinyalnya yang jelek. Makanya dia nggak ini. Nah, sekarang kita ke file error dialog ya, dialog. Nah, ini tuh salah satu widget untuk menampilkan pesan peringatan ketika kita terjadi kesalahan. Nah, contohnya kayak tadi. Nah, ini your username or password is incorrect. Tuh, ini tuh kalau kita loginnya valid. Tapi kalau misalkan kita nggak salah, dia nggak bakal muncul. Jadi kita langsung masuk. Gitu. Tapi, nah di sini ada bagian login text file-nya ya. Ini agak banyak. Wah, ininya agak banyak-banyak banget kodenya. Nah, di sini, ini tuh salah satu widget yang paling kompleks di antara yang tadi, out sama si error. Itu digunakan untuk membuat kolom input teks seperti email atau password. Jadi nah di sini ada border style. Nah, jadi si body style ini tuh sebuah variabel private di luar kelas yang mendefinisikan tampilan garis tepi berwarna biru dengan di sini ada ketebalannya ya, ada 82 sama 2.0. Nah, terus di sini ada eh mana ya? Di sini kita ada is obscure. Nah, di sini itu fitur keamanan ya ibaratnya digunakan untuk menyembunyikan teks seperti bintang-bintang bintang-bintang. Jadi si password ini nih. Nah, ini maksudnya tuh bintang-bintang tuh ini. Oh, yang tadi juga kayaknya aku salah penjelasan deh. Yang di bagian mana ya tadi? Login repository. Mana ya? Nih, is obscure. Nah, ternyata itu tuh buat baru connect aku guys. Maaf ya, maaf. Sebenarnya kata sandi itu bebas ya. Ya, maksudnya itu tuh si is obscure itu tuh buat ini. Dia bakalan jadi bintang-bintang. Kita bakalan menutupi si password. Jadi, nah terus di sini ada eh mana ya? Di sini ada hasil fixnya. Di sini tuh maksudnya itu apa? Misalkan jika ini true, kan false ya. Jika true, maka di ujung kalian tuh bakalan include icon matanya. Akan muncul icon mata. Tapi ini tadi false muncul ya. Nah ini tuh pokoknya si hasil fix ini tuh buat munculin si ada bintang-bintang. Ini kan is obscure-nya buat bintang-bintang. Nah buat si hasil fix-nya itu buat yang mata. Iya. Terus di sini udah itu udah semua. Ini buat styling-stylingnya aja. Nah, terus kita lanjut ke bagian
terakhir nih adalah di paling atas. Masuk ke blok. Nah, di sini ada dalam folder blok ini ada login blok, ada login event, ada login stats. Nah, di bagian terakhir ya. Nah, jadi login blok ini tuh adalah tempat di mana kayaknya kita mulai dari ini deh, soalnya biar biar tertata ya, dari event dulu. Nah, jadi value itu untuk apa sih? Jadi itu untuk kayak mendefinisikan apa saja yang kita bakalan bisa lakukan buat si pengguna. Kita kan sebagai developer misalkan. Nah, kita tuh bisa bisa apa sih gitu, buat apa aja gitu, buat yang bisa dilakukan untuk si pengguna, si pengguna aplikasi ini. Nah, di sini tuh ada login. Nah, login event ini tuh yang dikirim saat pengguna menekan tombol login. Nah, si event ini tuh membawa data request body atau membawa si username dan password ini. Nah, terus ada logout. Ya, logout. Nah, si logout ini tuh jadi kayak event sederhana yang dikirim saat pengguna ingin keluar dari akun. Jadi kayak ya udah keluar akun aja gitu loh. Iya, untuk keluar akun. Jadi untuk bisa login buat bisa logout gitu. Nah, terus ada login standar. Nah, di sini kita tuh apa sih ya, kayak berbagai situasi yang mungkin terjadi di aplikasi kita. Kayak di sini ada login initial, ada login loading, ada login sukses, ada login violet, ada login ya, ada logout sukses ya, sukses sama loading. Nah, di sini aku yang tadi aku bilang ini tuh bagian file yang berbagai situasi yang mungkin terjadi di aplikasi. Nah, si login initial ini tuh kondisi awal saat halaman baru dibuka. Nah, terus si login loading ini atau atau login loading sama logout loading ya. Ini tuh sama. Jadi kayak kondisi saat si aplikasi sedang menunggu atau respon dari si server. Nah, biasanya itu dia bakal memunculkan loading spinner. Jadi mau kita login atau logout ini, jadi tuh dia bakalan loading, dia bakal muter-muter, muter-muter. Itu sama kayak yang ada di bagian apa ya tadi? Login page atau login respon ya? Oh iya deh, ini nih blok sumber. Nah, salah. Nah, terus kalau login sukses, ini tuh sama kayak yang tadi ya penjelasannya. Jadi kayak ini tuh kondisi setelah si sesi pengguna ini berhasil dihapus atau hapus logout. Logout. Jadi logoutnya ini sukses nih. Ya kita sebagai pengguna ini kayak berhasil dihapus gitu. Sesi penggunanya itu berhasil dihapus. Nah, terus ada login block dart. Jadi ini tuh salah satu tempat di mana event diolah menjadi state. Nah, si blok ini tuh uh, jadi kayak mendengarkan input pengguna dan menentukan apa yang kita harus lakukan. Nah, di sini ada proses login sama logout ya. Login and logout. Nah, di sini ada proses login block. Nah, jadi si proses loginnya ini tuh kita bakalan mengubah state menjadi state-nya menjadi login loading, terus memanggil repository login untuk mengirim data ke API. Mana tadi? Ini repository login. Itu kan kegunaannya buat mengirim data ke API. Nah, jika ini gagal, nah dia bakalan mengirim pesan error.
error message. Nah, di sini, nah jika berhasil, itu tuh menggunakan si session manager ya, untuk menyimpan akses token secara lokal, lalu mengirim state login sukses. Dia tuh bakal muncul loginnya sukses gitu loh. Ini karena aku juga belum punya akunnya ya, jadinya kita nggak bisa login dan nggak bisa nih. Nah, di sini ada proses logout-nya juga. Nah, on logout ini, ini tuh gunanya untuk mengubah state menjadi logout loading. Nah, terus menghapus token dari memori HP melalui session manager. Nih, jadi si session manager ini tuh enggak, dia tuh remove remove akses token sama dia punya akses token ya. Nah, itu dia. Jadi dia nggak punya satu doang yang cuma punya masuknya doang. Jadi dia juga punya bagian remove access juga. Dan dan mengirim logout sukses ini agar si UI bisa berpindah kembali ke halaman login. Jadi dia logout nih, dia pasti ke halaman login lagi. Oke, cukup sekian dari aku pembahasan tentang APA menggunakan apa tuh tadi, Flutter ya, Flutter APA. Ya udah, cukup sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.